Ya, terima kasih waktunya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen dulu. Untuk ini ya, yang hari ini tentang penjelasan pelaksanaan seminar proposal dan skripsi. Ini saya koreksi sedikit judulnya ya, jadi tidak sosialisasi. Kalau sosialisasi itu biasanya terkait dengan sesuatu yang baru. Sementara ini kan sudah dari dulu dilaksanakan. Artinya kan proses yang sama berulang-ulang, sehingga kan agendanya itu lebih tepat ke penjelasan. Beda ya, sosialisasi itu kan sesuatu yang baru. Kalau penjelasan itu kan sudah ada, kemudian kita laksanakan rutin. Okay. Untuk seminar, proposal, dan skripsi, ini satu rangkaian ya. Jadi nanti kalian di akhir studi itu nanti akan menyelesaikan namanya tugas akhir. Tugas akhir itu nanti ada dua bentuk ya. Jadi yang terkait dengan penelitian itu disebut sebagai skripsi. Kemudian kalau tugas akhir yang lain itu nanti sesuai dengan konteksnya. Jadi terkait dengan kurikulum Merdeka kan nanti akan muncul opsi tugas akhir selain skripsi ya. Jadi nanti bentuk tugas akhir dalam bentuk magang merdeka ataupun bentuk kewirausahaan itu kemungkinan akan muncul setelah ini karena ada implikasi dari kurikulum merdeka. Nah, yang di sini adalah tugas akhir yang terkait dengan penelitian atau yang biasa kalian kenal sebagai skripsi. Nah, mekanisme seminar, proposal, dan skripsi ini satu rangkaian dalam proses penyusunan tugas akhir. Jadi nanti syarat lulus itu menyelesaikan tugas akhir. Diuji, lulus, berarti selesai. Nah, tugas akhir itu disusun. Unsurnya nanti ada tiga hal ya. Jadi skripsinya sendiri, kemudian nanti publikasi ilmiah sama plagiasi. Bagian itu yang nanti akan dilakukan. Kemudian untuk alamat yang kita selama ini sudah menggunakan sistem manajemen terintegrasi, menggunakan alamat di HTTP manajemen FEB UNS ACID. Kalau HTTPS S-nya bermasalah, dihilangkan aja, nggak masalah itu. Di UNS kadang yang S-nya bermasalah, yang secure. Nah, ini prosesnya ya, yang perlu saya sampaikan. Untuk skripsi itu nanti alurnya mulai dari mengambil mata kuliah minat 3. Jadi nanti yang sekarang sudah kalian ambil, ada manajemen keuangan 3, manajemen operasi 3, manajemen SDM 3, dan manajemen pemasaran 3. Ini syarat wajib ya, kalau tidak mengambil itu nggak bisa ikut seminar proposal. Kemudian nanti di dalam mata kuliah minat 3, di dalamnya nanti ada 3 hal yang dilakukan. Jadi terkait dengan nanti proses pendaftaran, mulai dari penjelasan ini, kemudian nanti pengecekan berkas dan sebagainya, kemudian seminar proposalnya sendiri, sampai dengan nanti diakhiri dengan penetapan pembimbing. 3 proses itu masuk dalam satu mata kuliah, namanya mata kuliah minat 3. Jadi manajemen pemasaran 3, manajemen keuangan 3, manajemen SDM 3, manajemen operasi 3, di dalamnya mencakup 3 hal itu. Jadi di sesi, kalau Anda lihat di RPS yang dari Prodi, itu ada 3. Di sesi 14, 15, 16 itu nanti mencakup 3 proses itu. 16 itu ujian akhir, itu seminar proposalnya. Kemudian setelah itu nanti ada penetapan pembimbing. Kemudian nanti setelah ditetapkan pembimbing, baru kalian nanti mulai menyusun skripsi. Jadi setelah seminar proposal, itu nanti akan diputuskan ditetapkan atau tidak pembimbingnya. Jadi apakah revisi ekstrim atau ditolak. Ditolak itu sudah mati, proposal tidak layak, maka terpaksa mengulang. Itu bisa saja terjadi. Karena prosedurnya kan ketetapan itu kan ada 3 ya. Layak, tidak layak, layak dengan revisi, layak tanpa revisi, dan tidak layak. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Ini bagian dari mata kuliah minat 3. Di sesi 14, 15, dan 16, itu 3 alur di situ. Jadi mulai dari sesi ini, penjelasan, seminar proposal, dan penyusunan skripsi. Kemudian nanti di sesi 15 itu bicara penilaian kelayakan proposal.
Isinya nanti cek Turnitin dan cek format. Kemudian di sesi 16 UAS-nya ujian akhir itu bicara tentang pelaksanaan seminar proposal. Untuk UAS-nya jadwalnya 2 sesi. Karena satu kloter, satu sesi itu idealnya antara 5. Kalau lebih dari itu nanti bisa seminarnya itu pagi sampai sore, itu nggak mungkin. Jadi kalau idealnya itu antara maksimal 5 sebetulnya. Sehingga karena dalam satu kelas itu jumlahnya kisaran 10 ya, ada yang 11 ya. Tapi rata-rata kan di bawah 10 ya. Sehingga dipecah menjadi 2 sesi. Sesi pertama istilahnya nih kloter 1, kloter 2. Sehingga di dalam UAS itu nanti pelaksanaannya 2. Tanggal 7 dan 11 sama tanggal 14 dan 18. Pelaksanaan seminar proposalnya. Itu sebagai UAS-nya. Ya. Jadi kalau yang dapat jadwal tanggal 7 sampai tanggal 11, itu berarti nanti seminarnya pas sesi ke itu. Kemudian kalau pas dapat yang sesi tanggal 14 dan 18, berarti nanti pas di jadwal UAS-nya. UAS kalau nggak salah dari akademik kan tanggal 14 dan 18. Cuma karena ini terkait dengan seminar ya, berarti kan nanti ada dewan dosen, ada mahasiswa juga. Idealnya itu maksimal 5 sehingga dipecah menjadi 2 kloter. Sebenarnya lebih ke situ. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme ini ya, penyusunan terkait dengan pelaksanaan seminar proposal dan juga berbagai hal yang perlu diperhatikan selama melakukan penyusunan proposal. Jadi selama ini masalah terbesar di seminar di penyusunan proposal itu hanya satu musuhnya. Hanya ada 2. Format naskah sama Turnitin, plagiasi. Nanti akan saya sampaikan beberapa hal yang perlu dilakukan supaya lancar. Jadi lancar tidaknya bukan ini ya, tetapi tergantung dari kalian sendiri. Plus sama ini ya, sama niat dan itikat baik ya. Kalau niatnya kuat, itu insya Allah bisa selesai. Tetapi niat yang kuat harus dibarengi dengan strategi yang tepat. Nah, rata-rata lama itu karena kalau saya lihat record ini ya, rekam jejaknya itu karena Turnitin. Jadi begitu Turnitinnya itu di atas 30%, apalagi di atas 50%, sudah itu nanti perbaikannya untuk mahasiswa itu sangat lama. Karena biasanya apa? Yang Turnitinnya tinggi, apalagi di atas 50%, itu karakter mahasiswanya biasanya dia cari mudahnya. Karena cari mudah itu di dalam skripsinya itu dia cenderung cari gampang ya, berarti copy paste saja. Entah itu dari sumber internet, dari skripsi lain atau yang lain, kemudian sudah disusun. Padahal begitu cek Turnitin itu bagian itu pasti kena. Nah, ketika diminta memperbaiki, karena orangnya cenderung cari mudahnya, dia akan kesulitan di situ. Karena karakter pribadinya itu, kalau saya mencermati itu, dari awal dia sudah orientasinya mencari gampang. Nah, begitu kena standar baku, itu dia akan kesulitan. Beda dengan kalau dari awal itu, memang orientasinya menghindari memang betul-betul menyusun dengan lurus. Bedanya kan di situ ya. Jadi antara cari gampang dengan lurus itu agak berbeda ya. Cuma implikasinya begini ya. Kalau copy paste, mesin Turnitin itu saat ini canggih ya. Jadi Anda copy paste dari sumber online itu pasti kena, masalahnya di situ. Jadi istilahnya pintu gerbang untuk masuk ke skripsi itu memang agak berat karena itu mesin. Jadi ibaratnya Anda cari apa atau yang nggak ketemu di Google itu pasti ada semua. Nah, masalahnya begitu tulisan Anda tidak original, copy paste, maka pasti kena. Masalahnya di situ. Makanya ada beberapa cara nanti supaya tulisannya original. Nanti saya tunjukkan ini ya, satunya beberapa yang kesalahan yang paling sering terjadi ya terkait dengan naskah ataupun dengan Turnitin. Nah, saya harapkan karena ketentuan ini ya, cek Turnitin itu aturannya di Permendistek Dikti ya, artinya peraturan menteri, maka nggak mau ya harus kita patuhi itu aja. Pilihan kalau ada peraturan kan ada 2 ya, kita patuhi atau kita mensiasati. Kalau kita sebagai institusi wajib mematuhi. Kalau Anda itu sarannya mematuhi. Sama seperti orang kena tilang itu kan pilihan naik motor itu kan 2 ya. Anda patuh pakai helm lengkap atau Anda mensiasati itu. Kalau nggak bawa helm mencari jalan tikus ya. Kalau saya lebih cenderung kita patuhi aja atau nggak berat ya. Yang perlu kita tahu cara untuk cara untuk mencari jalan yang mudah kan lebih ke situ. Ini yang saya harapkan untuk mahasiswa S1 itu kalian berupaya lebih ya. Jangan mencari gampang, tapi berhati-hati lebih ke situ. Karena kita bicara mesin nih, Turnitin itu mesin ya.
mesin itu semakin lama semakin canggih, itu aja. Daripada upaya kita habis untuk mensiasati mesin, lebih baik kan kita buat yang orisinal. Jadi originalitas itu ini originalitas dalam penyusun tugas akhir itu jadi salah satu sebetulnya kan syarat ya, karena diatur dalam Permenristek Dikti. Bedanya di situ ya. Kalau nggak diatur ya silahkan, cuma ini diatur. Ketika diatur, kewajiban dari institusi adalah memastikan naskah ilmiah yang disusun adalah bebas plagiasi, bebas dari Turnitin. Artinya bebas Turnitin itu menunjukkan naskah itu orisinal, hasil karya dari Anda, tidak menjiplak dari karya lain. Toleransinya kan 30%, artinya kutipan itu kan boleh tapi maksimal 30%. 30% dari naskah itu kan banyak ya. Kalau dari 30 halaman itu Anda boleh mengutip itu kan sampai 10 halaman, itu luar biasa banyak. Nah, kalau lebih dari itu kan berarti kan bukan karya Anda. Masa tulisannya semua copy paste, kan masalah di situ. Nah, ini jadwal ya. Jadi 24 sampai 28 itu terkait dengan penjelasan seminar proposal sama penyusunan skripsi. Cuma diadakan Sabtu ya. Supaya semua bisa, karena jadwalnya ternyata antar kelas itu beda-beda. Jadi pengalaman saya ganti jadwal ngajar hari Senin sampai Jumat itu, begitu kelasnya gabungan itu wah susahnya minta ampun. Karena begitu hari Kamis siang, wah ada yang kuliah Pak, yang ini lah kok semua ada kuliah semua. Nah, akhirnya Sabtu. Nah ini dilaksanakan Sabtu, karena Sabtu itu ya kalau sampai ada kuliah ya nasib itu aja. Kemudian di tanggal ini ya 31 sampai 4 Juni itu dilaksanakan penilaian kelayakan proposal skripsi. Nanti yang dicek itu dua bagian, Turnitin sama format naskah. Oke. Jadi dicek Turnitin dulu, baru dicek format naskah. Artinya Turnitin lolos, baru bicara format naskah. Oke. Kenapa prosesnya dibalik Turnitin dulu? Karena rata-rata kesalahan paling banyak itu di Turnitin. Kalau format naskah, itu ketika salah itu upayanya lebih ke upaya teknis. Anda membetulkan format. Kalau Turnitin itu bicara pemikiran, Anda harus memparafrasekan ulang kalimatnya, itu agak lama. Karena agak lama sehingga proses yang didahulukan cek Turnitin dulu supaya ketika ada kesalahan ada kesempatan untuk merevisi. Kalau format naskah itu Anda serahkan teman Anda yang ahli Microsoft Word itu nanti selesai kok. Jadi misalnya Anda kesulitan, ini kok saya ngasih tab kok nggak bisa ke kiri ya sudah minta tolong teman Anda yang ahli Microsoft Word nanti selesai kok. Tapi begitu Turnitin memparafrasekan kalau bukan Anda, orang lain nggak tahu. Jadi Anda tanya temannya, Anda keuangan, temannya marketing, suruh memperbaiki kalimat ya bingung. Yang paling paham itu Anda sendiri. Kalau sampai Anda sendiri nggak paham kan masalah. Masa skripsinya nggak paham yang ditulis apa, nggak paham kan masalah. Kemudian untuk UAS itu nanti 7-11 sama 4-18. Cuma ini nanti ya. Urutan jadwal itu tergantung dari siapa yang prosesnya selesai lebih dulu. Jadi begitu Turnitin sama format naskah lolos lebih dulu, dia akan dijadwal pertama kali. Implikasinya apa? Kalau dijadwal pertama kali, itu pilihan dosen pembimbing masih banyak, karena semua dosen belum membimbing. Tapi kalau dijadwal terakhir, pilihan dosen pembimbing terbatas. Bedanya cuma di situ. Karena satu dosen dibatasi kuotanya. Ngitung kuotanya kira-kira kan total mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini dibagi total dosen yang aktif. Jadi kalau saya di marketing jatuhnya sekitar 3-4 orang. Begitu penuh, karena setelah seminar langsung ditetapkan, berarti nanti yang terakhir kan nggak dapat. Artinya kan pilihan pembimbingnya jadi terbatas. Karena yang biasanya yang dosen kan ada dosen yang diminati sama yang tidak, itu kan biasanya yang diminati itu duluan habis. Implikasinya sebenarnya lebih di situ. Artinya kalau sehingga yang sesi pertama itu untuk yang lebih dulu selesai. Dalam arti Turnitin sama format naskah lolos itu nanti akan dijadwal duluan. Kemudian yang sesi kedua itu biasanya yang nguploadnya terakhir atau mungkin karena dia ngerevisi dulu, itu nanti sesi kedua. Kemudian kalau sesi ketiga itu diadakan kalau ada masalah. Jadi misalnya mungkin kalau dulu kan pas awal pandemi itu ketika mau dilaksanakan terus pandemi, akhirnya kan di arrange jadwal dan sebagainya sudah dilaksanakan, ada yang belum itu disesuaikan. Ini ya, di dalam seminar proposal, nanti silahkan login di web management, user passwordnya, name passwordnya 1-8. Setelah bisa login, tugas Anda adalah
ganti password. Artinya kalau ada yang ada yang sampai passwordnya terganti karena mungkin ada temennya yang usil ya, usili wah biar dia daftarnya terakhir, passwordnya saya ganti dulu ya, itu risiko Anda. Jadi silahkan silahkan nanti konfirmasi ya. Password defaultnya 1 sampai 8, setelah itu silahkan diganti password. Setelah diganti password, yang kedua lengkapi biodata. Lengkapi biodata itu nama, name sudah default, kemudian nomor HP yang aktif WA. Jangan diisi nomor HP yang lain. Kemudian nomor HP yang diisi 1. Jadi ada yang nggak tahu antara usil atau nggak tahu ya. Nomor HP-nya ditulis 2. Nomor ini untuk SMS, nomor ini untuk WA. Itu sudah dijamin WA itu nggak akan terkirim. Yang namanya nomor HP itu 1. Oke. Kemudian setelah itu lakukan registrasi Telegram. Telegram itu opsi ketika nanti WA-nya bermasalah. Nantinya Telegram itu nanti akan kita aktifkan kalau WA bermasalah. Ini kan WA kan lagi nggak tahu nanti karena kebijakan sinkron dengan data dengan Facebook itu saya yakin nanti akan ada masalah ya. Cuma kan kita nggak tahu antisipasinya. Makanya yang Telegram kita itu nanti silahkan registrasi. Kalau Telegram gagal ya nggak apa-apa. Berarti berharap WA-nya nggak masalah. Nah, opsi ketiga nanti kita kirim lewat email. Jadi emailnya diisi email yang aktif. Jadi di update data itu pastikan data yang ada di situ lengkap. Cuma nanti ada catatan yang Telegram ya. Jadi kalau yang pakai iOS mungkin Telegramnya bermasalah. Kadang di beberapa nomor Telegram itu diblok ya. Sehingga ketika diblok itu nanti nggak bisa nerima incoming pesan ya. Jadi Anda register nanti di situ kan ada petunjuknya, kemudian nanti begitu selesai dia akan ngirim pesan ke Anda. Nah, pada beberapa perangkat yang diblok alamat yang diblok grup Telegramnya ya sudah nggak bisa. Nah, itu nggak apa-apa, biarkan. Nah, berharap WA-nya nggak ada masalah karena informasi itu kita taruh di banyak tempat ya, WA, Telegram, SMS. SMS itu opsi terakhir karena berbiaya biasanya kan kalau sekarang itu yang namanya SMS itu jarang dibaca. Kenapa? Karena banyak iklan SMS itu. SMS Anda kan isinya macam-macam, iklan BPKB dan sebagainya. Makanya itu bukan opsi ya. Plus email. Email kita akan diaktifkan. Plus yang keempat itu nanti informasi pesan yang kita kirim itu di web management bisa Anda lihat. Jam berapa dikirim, misinya apa. Jadi tujuannya supaya Anda tahu informasinya. Jadi begitu kami ngirim pesan, itu ada daftar pesannya. Jadi Anda tahu bahwa kami ngirim pesan, meskipun pesan itu kadang nggak sampai. Nggak sampai itu kan faktornya macam-macam ya. Misalnya WA kok nggak kekirim Pak, mungkin nomornya Anda blok ya, jadi nggak terkirim ya bisa kan. Jadi kalau Anda punya WA, kemudian kebetulan nomor prodinya Anda blok ya, pesan nggak akan masuk. Dan cuma kami tahunya kan ketika pesan dikirim, itu sudah pesan itu sampai meskipun nggak terbaca. Kan masalah di situ. Kemudian update data itu penting. Jadi lengkapi, pastikan lengkap karena itu jalur nanti kita komunikasi dengan web prodi ya. Jadi kalau nggak lengkap ya nanti risiko ya, atau nomor HP-nya keliru ya nanti risiko. Tapi informasi yang kita kirim itu di web manajemen nanti juga terlihat. Artinya begitu ada misalnya kirim WA, cuma di WA Anda nggak masuk, silahkan dicek. Jangan-jangan nomornya diblokir, Anda blokir kan itu. Kemudian setelah update data, itu yang paling penting nanti tema dan judul itu, terutama judul ya, itu dilengkapi. Jadi kalau Anda daftar seminar proposal tanpa judul itu nggak lengkap, nggak sah. Kemudian slide referensi utama dilengkapi. Yang referensi utama itu sudah kita buka dari awal mata kuliah minat 3. Kemudian plus proposal. Proposal yang diupload di sini adalah file PDF, bukan file Word. Oke, bukan dokumen ya, tapi PDF. Jadi kalau Anda ngetik dengan Word di save as, jadikan PDF, yang PDF itu diupload. Kalau file Word nggak kebaca. Tapi kalau PDF kebaca. Nanti begitu Anda upload di bawah itu nanti ada ada view file PDF Anda. Masuk atau enggak, kalau view-nya muncul berarti filenya kebaca, kalau enggak muncul enggak kebaca. Kemudian setelah pendaftaran nanti ada proses pengecekan plagiasi dan format yang tadi di sesi ke-15 ya. Kemudian setelah selesai dicek nanti Anda akan dapat notifikasi. Isinya silahkan melakukan pemilihan calon pembimbing. Nanti Anda ada 3 nama yang wajib Anda usulkan. 3 nama harus diisi semua. Kalau Anda ngisinya 1, maka nggak akan bisa diproses.
Kemudian kalau sudah deadline tetap nggak akan dirubah, sudah nanti plotting pembimbingnya random. Random itu ya nanti Anda berharap antara nasib sama itu ya. Kemudian setelah itu nanti setelah Anda melalui proses itu, setelah milih calon pembimbing itu nanti disubmit, maka akan dijadwalkan seminar proposal. Nanti dari pemilihan calon pembimbing itu, begitu Anda dari pengecekan plagiasi dan format, nanti begitu lolos, nanti Anda akan dapat notifikasi untuk memilih calon pembimbing, plus nanti dari dosen pengampu mata kuliah itu akan dapat notifikasi bahwa Anda sudah ngirim naskah yang lolos plagiasi dan Turnitin via WA. Oke, nanti dosen pengampu akan melakukan persetujuan ya. Jadi klik menyetujui untuk diproses atau tidak menyetujui. Oke. Baru nanti dijadwalkan seminar proposal. Setelah lolos, kalau lulus itu ditetapkan pembimbing. Kalau lulus, kalau revisinya banyak, biasanya direvisi dulu. Kalau nggak layak, itu berarti mengulang. Ya. Mudah-mudahan semua lolos ya. Ini yang halaman login. Di situ nanti ada informasi ya, sebelah kiri itu terkait dengan macam-macam. Biasanya hal-hal yang sering ditanyakan kami taruh di kiri. Jadi misalnya ini pertanyaan pertama paling banyak, Pak, kalau revisi judul bagaimana? Di situ sudah ada alurnya. Menghubungi pembimbing, nanti pembimbing di menu konsultasi tinggal klik izin perubahan judul. Setelah izin perubahan judul diklik, Anda tinggal ngedit judulnya. Sudah dibuat alur. Meskipun sudah saya taruh di halaman pertama, WA ke saya yang terkait, Pak, kalau perubahan judul, di semester ini saya hitung itu ada 12. Berarti nggak baca itu informasinya. Nggak baca informasinya itu. Jadi WA ke saya, kalau nggak WA ke admin, itu saya hitung. Terus yang WA lewat WhatsApp Gateway juga ada beberapa itu. Padahal sudah ditaruh di depan itu. Jadi prosesnya itu saya tulis detail itu. Persetujuan pembimbing oleh pembimbing dilakukan melalui menu bla 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 bla. Terus mahasiswa melakukan perubahan judul. Ya, masih tanya mahasiswa. Jadi biasakan membaca. Jangan bertanya. Baca dulu baru bertanya. Kemudian yang ini di bawah itu etika menghubungi dosen. Ini ada beberapa dosen protes. Pak mahasiswa kalau ngirim proposal ke saya kok kadang malam-malam tengah malam itu ada kode etiknya. Ini saya ambil screenshot dari UNS ya. UNS mengeluarkan etika menghubungi dosen di Instagramnya. Saya ambil aja, saya masukkan di situ. Biar ingat. Artinya saya atau teman-teman dosen yang lain itu juga selain ngajar, itu kan juga ada sibuk yang lain. Ada keluarga juga. Nah, bagian itu juga tolong diperhatikan. Jadi kalau Anda tengah malam jam 11 telepon cuma nanya, Pak, proposal saya gimana? Kalau saya tengah malam jam 11 malam ditelepon tanya revisi proposal saya gimana, saya jawab, tidak layak revisinya. Saya tolak. Kalau Anda teleponnya malam-malam lagi tidur. Ya. Nah, itu perhatikan. Jadi kok etika ya. Jadi Anda harus ini waktu ya. Kemudian juga biasanya masalah di dosen itu terkait dengan jadwal ya, karena kegiatannya padat itu tolong dimaklumi juga. Jadi kalau Anda WA dengan temannya itu langsung dijawab, dengan dosen itu belum tentu dijawab. Jadi kalau sekarang ada WA masuk ke saya itu nggak akan saya jawab. Nah, saya lagi jelaskan, nggak mungkin saya jawab. Karena saya lagi jelaskan ini kan, nggak mungkin saya pegang HP. Jadi saya pegangnya ya keyboard sama mouse kan. Gitu. Jadi begitu ada WA masuk ya nggak saya jawab. Itu yang tolong diperhatikan. Jadi kan dosen kan juga ngajar, juga yang lain. Begitu WA nggak dijawab ya nggak usah ditelepon. Artinya kan mungkin lagi sibuk. Kalau hari libur, mungkin dengan keluarga. Nah, Anda harus pintar-pintar di situ. Ini saya munculkan karena beberapa dosen ketika kita diskusi itu juga, wah ini kalau mahasiswa kalau hubungi kok kadang nggak ikat waktu ya. Nah, ya sama seperti Anda kalau dihubungi. Nah, Anda pintar-pintar lah nyari waktu. Nah, di bagian bawah sudah kami ini ya, panduan itu lengkap itu. Tinggal Anda milih. Ada 11 petunjuk. Mulai dari panduan skripsi PowerPoint yang ini, Anda bisa download di bawah itu ya, PowerPoint pembimbingan skripsi terintegrasi, isinya PowerPoint yang saya sampaikan ini. Kemudian yang di bawah ada panduan skripsi sesuai buku panduan, itu buku panduan penyusunan skripsi. Kemudian plus lampiran-lampiran. Oke. Cuma kalau lihat log ini, itu yang baca itu ternyata sedikit. Itu berarti kebiasaan mahasiswa itu memang tidak membaca, bertanya. Itu masalah.
Cuma kalau di pas kuliah disuruh ada yang bertanya, itu senangnya diem. Kalau nggak lupa, pura-pura lupa. Itu masalah. Jadi lihat dulu, baca, cermati, kemudian baru disusun. Di situ sudah ada lengkap. Di web itu kita lengkapi. Jadi semua bagian-bagian itu memang kita lengkapi karena ini muncul dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul ke kami. Ke saya, ke Pak Atmaji, ke admin. Akhirnya ketika banyak pertanyaan yang muncul, kita rangkum, kita rekap, kita munculkan di situ. Harapannya dibaca. Misalnya nggak dibaca, nanti ketika ada mahasiswa tanya, Pak, ini pedoman skripsinya di mana ya? Jamnya biasanya nggak saya jawab kalau itu. Jelas karena begitu login ya muncul pertama kali itu. Kalau nggak kau baca ya sudah nasib gitu aja. Zamannya beda. Kalau dulu itu panduan itu bentuknya buku. Kalau sekarang bentuknya PDF. Jadi beda zaman ya. Kalau Anda mau buku ya ada di Prodi. Cuma masa pandemi nggak akan dibagikan. COVID ya. Tapi file PDF-nya di-share. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, isian ini ya, isian macam-macam. Itu mulai dari biodata. Ini sampai ditulis wajib diisi. Itu supaya tujuannya Anda isi. Karena kalau nggak diisi, yang informasi nggak terkirim ke Anda, itu aja. Ini saking ekstrimnya ya. Artinya dari sekian itu memang ada yang nggak mengisi itu. Kalau nggak mengisi ya sudah, informasi lewat nasib Anda. Sampai kita tulis di situ, nomor HP wajib diisi, Telegram wajib diisi, email wajib diisi. Untuk informasi. Kemudian di situ ada pilihan tema sama judul. Tema nanti silahkan dipilih kalau ada. Kemudian yang judul itu silahkan diisi sesuai dengan judul proposal Anda yang sudah disepakati dengan dosen pengampu mata kuliah. Kan selama mata kuliah minat 3, Anda kan mulai dari presentasi artikel sampai dengan menyusun proposal. Itu kan melalui proses ya. Artinya di situ ada kesepakatan, ada saran, ada masukan dari dosen pengampu yang sudah disepakati ditulis. Dan nanti setelah lolos berkas akan kita forwardkan ke dosen pengampu. Jadi mulai dengan judul macam-macam untuk konfirmasi. Intinya betul nggak? Apakah dosen pengampu sudah menyetujui yang dikirimkan Anda? Jadi kalau yang Anda kirim dengan yang disepakati dengan dosen sangat berbeda, silahkan dibicarakan dengan dosen pengampu. Itu. Kemudian di situ upload proposal. Di situ sudah ditulis proposal dalam bentuk PDF. Meskipun sudah ditulis ya ada yang nguploadnya doc. Biasanya nanti bingung, Pak, proposal saya kok nggak kelihatan. Biasanya saya ini coba kirim ke saya. Begitu doc, Anda kirim dokumen dibaca nggak itu petunjuknya itu. Nah, itu terjadi. Kalau sekarang dibatasi. Jadi yang Anda klik nanti yang muncul hanya PDF. Meskipun kalau Anda pilih all file nanti yang muncul umputnya. Tapi dari awal minimal dari sistem sudah membatasi itu. Kemudian nanti di bawah ada referensi. Referensi itu yang di jurnal yang Anda pakai itu nanti diupload di situ. Cuma jurnal ada catatan. Jurnal yang dipakai adalah jurnal orisinal, bukan bajakan. Itu yang pertama dulu. Ciri-ciri orisinal adalah jurnal itu memiliki DOI, Digital Object Identifier. Yang mengeluarkan DOI itu adalah dari Crossref. Kemudian nanti bisa dideteksi juga dari Open Citation. Itu ciri-ciri jurnal Anda orisinal. Tapi kalau yang bajakan biasanya nggak ada itu. Original itu maksudnya gini, Anda download langsung dari Emerald lewat login UNS itu jurnal asli. Kalau bajakan Anda download dari GetLib atau LibGen itu biasanya bajakan ya. Enggak, Pak. Atau jurnal scan, di scan itu kan bajakan. Yang asli itu download langsung. Di UNS kan langganan Emerald sama ScienceDirect. Begitu Anda download langsung itu asli itu. Di dalamnya pasti ada DOI. Kalau yang scan-scanan itu nanti nggak dikenali. Jadi ciri asli itu dia memiliki DOI yang bisa dideteksi. Seperti barcode lah, DOI itu barcode untuk jurnal. Jadi begitu DOI itu dicek di DOI ORG, nanti akan muncul identitas artikel sama atau enggak. Kalau sama berarti artikelnya memang original, asli, bukan bajakan, bukan ilegal. Nah yang kalau di Emerald, di ScienceDirect itu 100% asli. Tapi kalau Anda dari GenLib atau yang lain belum tentu asli. Nah, biasanya problem ngupload PDF, ketika artikelnya nggak asli, dari sistem nggak kenali. Karena sistem mengenali basisnya dari Crossref sama
open citation. Yang Crossref itu biasanya yang berbayar itu masuk di Crossref, kemudian yang open citation itu plus yang open. Open itu yang maksudnya open publication itu masuk juga di open citation. Nah, dua sumber itu yang jadi referensi. Jadi dari sistem akan cross check di situ, begitu original akan muncul. Kalau nggak original nggak muncul, ya nanti konfirmasi, Pak, artikelnya kok nggak dikenali. Saya lihat, oh ini dari LibGen ya, Mas. Coba cari yang aslinya dulu, Mas. Oke. Kemudian ini terkait dengan upload, kemudian naskah. Naskah itu masalah terbesar itu adalah di format naskah. Itu rata-rata kesalahannya. Padahal kalau Anda perhatikan di sini ya, lihat di situ, di warna hijau, lihat contoh format naskah itu kalau Anda download, isinya file PDF. Kemudian di sebelah kanan, contoh format naskah bentuk gambar, subjudul kalimat, itu sampai dipajang di situ, saking ini ya. Saking mesti banyak yang bertanya. Satu kalau bertanya, alhamdulillah, berarti dia concern ya. Yang jadi masalah itu nggak bertanya, cuma yang diupload itu nggak sesuai panduan. Masalah itu. Padahal panduannya sudah ditaruh di depan. Jadi halaman di upload seminar proposal itu petunjuknya kita taruh di dua tempat. Di halaman depan juga ada, di bawah itu sama isinya sebetulnya. Di blok warna hijau, lihat contoh format naskah. Mungkin nanti kalau masih banyak yang format yang ngawur, nanti kita blok warna merah, lihat contoh format naskah, nggak sesuai kita tolak, mungkin seperti itu. Di sebelah kanan juga ada gambar. Jadi kalau ada nggak kelihatan ya kebangetan. Ini saya screenshot kelihatan kok. Nah, kemudian itu warna hijaunya kan paling menyolok, yang lain kan nggak ada warnanya. Itu mestinya kan kelihatan. Nah itu dibaca isinya dua ini. Yang warna hijau itu sebelah kanan, metode penelitian, desain penelitian. Kemudian yang kalau gambarnya kan sebelah kiri. Nah, yang perlu diperhatikan apa? Lihat di situ posisi paragraf. Sama posisi numbering. Numbering itu nanti ada dua style ya. Anda menggunakan angka. Angka itu berarti seperti ini ya. 7.1, 7.1.1 itu angka. Yang kedua kombinasi angka dan huruf. Kalau angka dan huruf itu nanti tergantung urutan pertama apa. Kalau urutan pertama huruf A misalnya, A besar, berarti nanti urutan kedua 1 titik. Urutan ketiga nanti A kecil titik. Urutan keempat 1 dikasih tanda kurung tutup. Jadi pilihan format itu ada dua, angka semua atau kombinasi angka dan huruf. Nah, yang perlu diperhatikan apa? Pertama, posisi paragraf di bawahnya. Atau jadi setelah ini ya subjudul 7 metode penelitian itu yang di bold ini subjudul ya. Jadi judul pertama level 1 itu fontnya itu blok. Lihat di situ hurufnya besar semua, metode penelitian. Judul level 2 itu fontnya besar kecil di blok. Kemudian paragraf, lihat sejajar nih ya, ada warna merah, 7 ke bawah itu sejajar ya. Kemudian tabnya itu 1. Kemudian spasi sebelum dan sesudah sama. Perhatikan itu. Jadi dua contoh itu sama. Nanti yang membedakan sebenarnya pilihan paragraf ya. Anda mau pakai 1,5 atau 2. Kalau di panduan 1,5. Kalau di gambar kebetulan gambarnya saya zoom jadinya kelihatan spasinya lebar. Padahal spasinya sebenarnya sama ini. Ini kan saya pendekkan. Harusnya kan dia manjang ke atas itu. Kalau manjang nanti sama. Jadi perhatikan tuh ya. Kalau Anda memilih angka, maka semua itu rata kiri. Lihat di situ yang 71 dia tidak menjorok ke kanan, tapi rata kiri semua. Itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau pilihan Anda angka semua, angkanya konsisten ya, 1.1.1, 1.1.1, maka semua menjorok ke kiri, nggak ada yang menjorok ke kanan. Kemudian kalau pilihannya adalah kalau pilihannya kombinasi angka dan huruf, nanti agak menjorok. Nanti lihat di ini ya, di sini yang warna hijau itu download aja, di situ ada contohnya. Yang penting konsisten. Konsisten itu lihat posisi paragraf, tab, kemudian spasi sebelum dan sesudah. Oke. Nah, proposal penelitian itu tidak menggunakan bab. Jadi jangan sekali-sekali ditulis bab 1, bab 2, bab 3 ini proposal, draft usulan proposal, bukan skripsi, baru proposal. Nanti di skripsi baru dirubah bab 1, bab 2, bab 3.
Nah, ini yang apa? Yang perlu diperhatikan. Jadi konsistensi format rata-rata kesalahan di sini. Jadi begitu diupload nggak ngikuti, gampang coret kembalikan. Kemudian tabel itu lihat ya. Ini paling banyak salah ini tabel. Tabel itu lihat, tabel itu ada judul, kemudian ada sumber. Ya kalau olah data sumbernya data diolah tahun 2021 itu kan sumber. Atau dilengkapi data diolah dengan SPSS, kasih tahun 2021, nggak kasih tahun nggak apa-apa. Tapi ada sumbernya. Kemudian ada judulnya. Jadi kalau tabel nggak ada judul, itu salah. Kemudian tabel itu berdiri setelah kalimat. Jadi perhatikan, angka 6 itu ada kalimat pengantar dan kalimat penutup. Jadi kalau tabel itu tanpa ada kalimat pengantar, itu salah. Jadi kan ada yang misalnya 6 kerangka, misalnya ya, 6. Ini nggak kalimat, tapi langsung tabel, itu salah. Tabel itu tidak boleh posisinya di awal subbab. Itu nggak boleh. Artinya kalau seperti itu tambahkan kalimat, ya minimal kalimat sederhana kan. Dari berbagai uraian yang sudah dibahas di atas, maka dapat dirangkum sebagai berikut. Kemudian langsung tabelnya, minimal itu. Nah, kemudian ini ya, lihat posisinya spasi, jadi jarak antara tabel dengan judul dengan tabelnya. Kemudian nih ya, lihat sejajar ya, lihat ini ya, 6 paragraf kan tabelnya itu kan utuh satu utuh itu. Kemudian di bawah sumber itu agak deket ya, spasinya kan 0 ya, agak dekat ke atas. Kemudian spasi setelah paragraf setelahnya kan kira-kira 1 lebih sedikit. Jadi ada pembeda. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian hipotesis itu contohnya di bawah. Hipotesis itu H1, satunya dikecilkan. Mau HA, HB, HC, atau H1, H1A, H1B silahkan. Tetapi angka 1A atau 1 itu dikecilkan di sub. Jadi dikecilkan taruh di bawah. Di Word itu kan sub ya. SUB itu sub. Kemudian hipotesis itu dimiring. Ada yang hipotesisnya ditulis huruf fontnya huruf besar semua, itu salah. Jadi dimiring untuk penanda bahwa itu kalimat itu hipotesis. Kalimat hipotesis, bukan kalimat biasa. Karena kalau kalimat biasa, nanti Anda kena aturan. Yang namanya kalimat, satu kalimat itu minimal terdiri dari 2 paragraf. Satu paragraf minimal terdiri dari 2 kalimat. Itu kalau aturan KBBI ya. Kalau aturan yang dari Ristek Dikti, satu kalimat itu minimal terdiri satu paragraf minimal terdiri dari 3 kalimat. Satu subjudul itu minimal terdiri dari 3 paragraf. Kalau nggak memenuhi kaidah itu, subjudulnya gabungkan. Kalau satu paragraf nggak ada 3 kalimat, maka paragrafnya gabungkan. Kan sederhana seperti itu. Itu seringkali diabaikan. Nulis satu paragraf cuma 1 kalimat itu salah. Atau kalau nggak 1 halaman 1 paragraf, itu ya salah. 1 halaman itu minimal terdiri dari 2 paragraf. Jadi kalau Anda nulis nih ya, bab 6 1 halaman, itu nggak pakai paragraf, jadikan 1 semua, salah itu. Karena 1 halaman itu minimal 2 paragraf. Kalau hanya 1 bagaimana? Tinggal dipecah kan, titiknya mana, pecah jadi 2 kan selesai sebenarnya. Itu kan masalah simpel ya. Cuma seringkali mahasiswa nggak perhatian di sini. Ini kaidah penulisan menurut KBBI ya. Menurut BI. Ini yang harus diperhatikan, kesalahan rata-rata di sini. Saya menjumpai terkait dengan format naskah, posisi paragraf, tabel, hipotesis. Itu paling sering. Makanya kita taruh di sebelah kanan sama download petunjuk di sini. Kalau masih ngupload nggak ngikuti itu ya kebangetan sih sebetulnya. Makanya saya sampaikan. Berarti Anda nggak baca. Anda nggak klik itu kerekam kok. Sekarang kita tambahkan rekaman. Mahasiswanya sudah klik atau belum. Jadi setiap panduan yang ada di situ itu di sistem ada lognya. Jadi bisa tahu ini mahasiswa baca atau enggak. Gitu. Termasuk Anda ngupload berapa kali ketahuan. Kemudian nih ya, untuk referensi utama itu kalau sesuai dengan RPS Prodi ya, itu terindeks Scopus Q1, Q2, kemudian 5 tahun terakhir, kemudian belum pernah digunakan mahasiswa lain. Ini tujuannya sebetulnya untuk meminimalkan unsur plagiasi. Jadi untuk memastikan tidak ada plagiasi di situ, begitu tahunnya terbaru otomatis ini. Kemudian memastikan karya itu orisinal karya Anda, lebih ke situ.
Nah, rata-rata masalahnya ada beberapa. Pertama, mahasiswa biasanya mencari di luar itu. Nanti alasannya adanya itu. Pengalaman saya, baca semua judul skripsi, itu semua judul itu ada di jurnal V1 dan V2. Jadi yang dilanggan UNS, Emerald, ataupun Sains Direct itu ada semua. Yang jadi masalah, itu bukan tidak ada jurnalnya, tetapi mahasiswa tidak mau mencari. Tadi kembali yang pertama ya, mahasiswa cenderung mencari gampangnya, tidak mau mencari. Itu ada itu mahasiswa yang ini, Pak saya nyari nggak ada. Itu kalau saya jengkel, saya screenshot Google, sama Ponca Sains Direct, saya tunjukkan nih loh, ketemu 11.000 artikel, bilang nggak ada dari mana. Oh iya Pak, maaf Pak, seperti itu. Jadi yang jadi masalah, kenapa nggak ketemu, itu bukan karena ini ya, nggak ada ya, tetapi kalian nggak mencari. Semua topik skripsi yang ada, saya cermati itu semua ada. Tinggal masalahnya mau mencari atau tidak, itu aja. Nah, mencari itu ada caranya. Ya. Jadi kalau Anda pakai mesin, misalnya pakai Sains Direct atau Emerald, saya nggak bahas di luar itu ya. Biasanya mahasiswa kan kalau nggak Emerald, Sains Direct, kalau nggak dari LibGen itu. Kalau saran saya cari yang dari Sains Direct sama Emerald, di situ ada semua. Topik apapun yang Anda pikirkan ada semua di situ. Karena Anda S1, kalau S3 nanti ceritanya beda. S3 yang dibaca banyak jadi tahu topik yang langka. Kalau S1 kan Anda nggak baca jurnal banyak kok. Ada yang baca jurnal satu selama kuliah sudah 100 jurnal, nggak ada. Kalaupun ada luar biasa. Saya salut. Sehingga pengetahuan terkait dengan topik yang terkini itu nggak istilahnya belum lengkap ya, karena memang Anda belum mendalami itu. Kalau S3 nanti ceritanya beda. S3 bilang ini nggak ada Pak, karena dia sudah membaca banyak sekali, sehingga bisa menyimpulkan oh bagian itu nggak ada, yang dicari memang nggak ada benar. Tapi kalau S1 itu yang Anda pikirkan karena pengalamannya masih sedikit itu biasanya nggak banyak. Dan pengalaman saya selama kalau saya cermati judul-judul tugas akhir itu semua artikel itu semua yang dibutuhkan untuk membuat skripsi itu ada. Tinggal masalahnya mau mencari atau tidak. Itu aja. Nah, apapun topiknya. Jadi kalau Anda mencari dari jurnal Emerald sama Sains Direct itu ada. Tinggal masalah mau mencari atau tidak. Nah, Emerald itu ngaksesnya dari emerald.uns.ac.id, kemudian logiknya pakai SSO UNS. Kemudian kalau yang Sains Direct itu juga sama kan pakai SSO UNS. Artinya sekarang sebenarnya diakses dari luar mudah. Atau kalau Anda main ke kampus, langsung buka halaman itu, langsung otomatis bisa masuk. Kalau dari luar kampus harus pakai SSO. Artinya kan sebenarnya kan nggak ada masalah. Dua itu sudah menurut saya lengkap sekali untuk skripsi mahasiswa ya. Nah, kemudian plus mahasiswa biasanya pakai LibGen, Library Genesis itu, atau yang GenLib itu. Kalau yang GenLib itu nanti kalau saran saya opsi terakhir aja, karena kadang di situ teksnya itu nggak original. Ya banyak yang original, tapi ada yang scan-scanan ya. Kalau scan-scanan sudah nanti nggak dikenali oleh mesin. Nah ini ya ciri-ciri artikel asli, original maksudnya bukan bajakan ya. Itu dia memiliki DOI. Setiap artikel itu syarat wajibnya supaya terindeks oleh Scopus, Web of Science dan yang lain dia memiliki DOI. DOI itu terregister di Crossref atau Open Citation. Nah, nanti DOI itu akan muncul di naskah. Ini contohnya ya, di sebelah kanan, itu di bawah. Nanti dari situ identifikasi metadata artikel itu akan bisa dilakukan. Itu standar internasional. Jadi kecuali beberapa penerbit yang memang dia tidak mau memasukkan DOI di dalam naskah. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Masuk ke webnya penerbit itu, kemudian cari jurnalnya, kemudian lihat judul artikelnya, di situ biar ditulis DOI-nya. Kemudian Anda masukkan di file PDF dengan PDF editor seperti Adobe Professional atau yang lain, nanti akan bisa dikenali. Oke. Jadi DOI nanti digunakan untuk mengecek berbagai hal. Misalnya terkait dengan tadi ya Scopus Q1 Q2 itu nanti ceknya dari DOI. Artinya begitu naskah nggak ada itu, dia nggak akan dikenali. Jadi ini ciri-cirinya ada tulisan DOI. Biasanya ditulis DOI.2 atau lengkap seperti ini, HTTPS DOI. Itu kalau Anda klik, nanti dia akan nge-link ke alamat itu, kemudian akan muncul metadata artikelnya. Begitu sama dengan artikelnya berarti original. Kalau nggak sama mungkin bajakan, scan-scanan nggak akan dikenali. Karena syaratnya PDF-nya otomatis kan bisa dibaca, searchable, editable kan. Nah, begitu scan-scanan dia nggak akan dikenali. Itu otomatis. Nah, artikel asli pasti bisa di-scan.
Maksudnya artikel asli itu pasti bisa dibaca. Yang nggak asli itu nggak bisa dibaca. Jadi kalau Anda biasanya kalau yang dari Gentip itu ya, karena itu dari Rusia, kemudian memang dia spesialis membaca artikel sama buku ya. Itu kalau di dalamnya ada yang nggak original ya yang maklum aja. Dia tanya ke saya, Pak, ini kok nggak dikenali ya? Saya tanya, ini downloadnya dari Gentip, Pak. Download aja langsung dari Science Direct, nanti diupload akan dikenali kok. Ya seperti itu. Kalau mentok nggak ada, saya minta cari DOI-nya, kemudian masukkan secara manual dengan Adobe, dengan PDF editor. Kemudian masalah kedua di itu ya, TIR. Nah, peringkat itu dikeluarkan oleh Simago JR. Simago JR itu dari Scopus ya, Science Direct ya. Nah, cuma masalahnya di sini ya, di Simago JR dia melistir itu dari berbagai disiplin ilmu. Nah, yang kita pakai adalah standarnya adalah disiplin ilmunya adalah bisnis, accounting, dan economics. Standar fakultas ekonomi. Jadi kalau ada, Pak ini H1 tetapi di arts nggak masuk. Jadi yang di sini, yang di TIR di sini itu yang dipakai untuk cross itu adalah disiplin ilmu di bidang manajemen. Intinya itu sebetulnya. Tahunnya terakhir adalah 2020. Jadi ketika data yang dipakai di sini adalah tahun 2020. Jadi kalau Anda ngecek tahun sekarang 2021 kan sudah keluar, tapi belum semua ya. Dan Anda bandingkan, Pak ini H2 kemarin di tempat kita H3 itu kan ada perbedaan itu. Kita pakai dasarnya adalah tahun 2020. Nanti kalau sudah lengkap di Simago JR yang 2021 akan kita update. Biasanya lengkap itu sekitar bulan Juli Agustus. Itu nanti dari situ otomatis akan ngupdate ya dari Simago JR. Tapi kita ngupdate-nya per data lengkap. Kalau nggak lengkap nanti dia malah masalah ya. Karena nanti tahunnya kan standarnya jadi beda. Ada yang 2020, 2021 itu kan nanti kesulitan. Oke. Nah, dan yang dipakai adalah ini ya. Kalau di sini yang bisnis manajemen. Disiplin ilmu bisnis manajemen, bukan yang lain. Anda lihat di sebelah bawah itu ada contohnya ya. Dia computer science itu H4, tapi di health science itu yang warna hijau kan H2 ya. Kemudian kalau yang di rehabilitation itu misalnya yang 2017 ya, itu H3 dan yang 2018 H4. Nah, kita pakai yang 2020 di business dan manajemen. Berarti yang di situ yang management of technology and innovation. Itu kalau dibuka lagi ke bawah itu nanti ada banyak disiplin ilmu. Nah, yang di sistem manajemen dia disiplin ilmunya bisnis dan manajemen. Makanya nanti akan ada perbedaan. Jadi kalau Anda cek sendiri, loh kok di situ ini, lihat dulu tahunnya kan, 2021 ya beda, itu update-nya 2020 kok. Nanti di update 2021 baru sekitar bulan Agustus. Bedanya di situ. Nah kalau seperti itu perlakuannya bagaimana? Nanti konfirmasi. Nanti akan dicek, nanti di jurnal itu akan dicek, kemudian nanti kalau nggak ada masalah sudah dipakai. Kalau bisa dihindari yang ambigu. Jadi misalnya ada asumsi Anda nggak pakai yang H tertinggi tapi H terendah itu lebih aman. H1, H2 itu banyak. Jurnal H1, H2 itu banyak. Ini yang aneh ya. Beberapa kemarin bertanya H-nya kok beda. Karena memang ada perbedaan datanya sumbernya sama Simago JR. Cuma disiplin ilmu sama tahun yang dipakai beda. Makanya beda. Selisih 1 tahun selisih. Ya di situ pergerakan warna merah, hijau, dan orange itu kan dinamis ya. Tahun 2017 itu 2 bidang ilmu H2, tahu-tahu 2018 H4. Kalau basis datanya pas 2017 masuk H2, begitu 2018 H4. Kita patokannya T-1 ya, jadi 2020 T-1 patokan. Jadi sekarang 2021 berarti pakainya database 2020 supaya konsisten. Kemudian nanti yang dicek, ini ada 2 ya. Yang dicek yang pertama itu terkait dengan kelengkapan isian. Kemudian isian itu berarti biodata macam-macam ya. Yang kedua cek format naskah. Yang ketiga cek plagiasi dengan Turnitin. Untuk Turnitin didahulukan karena rata-rata perbaikan lama itu di Turnitin bukan format naskah. Jadi kalau Turnitin itu rata-rata begitu kena Turnitin di atas 40% itu sudah nanti revisinya agak lama. Karena itu nanti terkait dengan karakter mahasiswa juga. Jadi begitu 50% ke atas ya itu karakter mahasiswa kan cari mudahnya. Begitu dia ketemu sesuatu yang susah dia akan susah merevisinya juga.
Jadi begitu biasa copy paste, begitu ditemukan ada copy paste, yang revisi itu nanti lama. Pesannya itu susah sekali karena memang karakter ini ya, istilahnya kalau saya melihat ini ya, daya juangnya itu kurang. Tapi kalau begitu 35% itu ngerevisi nanti cepat. Begitu kena itu dia ngerevisi sehari itu selesai. Karena dia memperbaiki kalimat. Kalau yang di atas 50 nanti revisinya lama. Misalnya dia ngupload revisi itu masih salah. Jadi biasanya nanti urutannya 50 nanti turun, 49, 47, nanti naik lagi jadi 49. Nanti seperti itu. Yang dimaksud merevisi di sini adalah ketika ada kalimat yang kena Turnitin, maka Anda sesuaikan kalimat itu, diparafrasekan. Saya sangat suka makan pisang, dibalikkan pisang adalah makanan kesukaan saya. Itu sudah nggak ketemu itu dicek Turnitin. Kan simple ya, tapi inti kalimatnya sama, cuma kalimatnya kan berubah. Saya sangat suka makan pisang. Dibalik, pisang adalah makanan kesukaan saya. Sama maknanya, tetapi secara Turnitin kalau dibandingkan berbeda. Yang Anda lakukan cuma itu. Kan simple. Turnitin syarat maksimal 30%. Ini diperkuat dengan aturan rektor ya. Karena sudah peraturan ya tinggal kita ikuti aja. Ini ya, ini pengecekan. Nanti kan ada judul 1 sampai 6. Yang 6 itu revisi. Dan Anda punya kesempatan revisi yang remedi ya. Apabila semua nanti judul, referensi, file proposal ada, cek plagiasi, kemudian format dan kelengkapan proposal dicek, referensi juga dicek, kemudian nomor 6 itu revisi. Kalau Anda melakukan revisi nanti nomor 6 akan muncul. Apabila semua berkas lolos maka mahasiswa melakukan pengusulan calon penerima. Jadi begitu berkas lolos nanti pesan akan dikirim pesan ke dosen pengampu bahwa ini sudah lolos, nanti dosen pengampu menyetujui, baru nanti Anda melakukan pengusulan pemilihan calon pembimbing. Kalau nggak lolos bagaimana? Revisi. Kalau revisinya nggak selesai bagaimana? Nanti akan kita bahas dengan koordinator minat studi untuk memutuskan perlakuan terkait dengan kelayakan proposal Anda, lanjut atau mengulang. Nanti seperti itu. Nah, ini contoh format ya. Sebelah kanan itu contoh kesalahan, kiri juga contoh yang salah. Lihat di situ tabel. Dia di awal subbab itu nggak boleh kasih pengantar. Tabel nggak ada judul, itu salah. Oke. Kemudian di bawah nggak ada sumber, itu salah. Misalnya ini review literatur, tulis ada sumber, review literatur mandiri, itu kan sudah boleh. Atau review literatur peneliti kasih tahun 2021 kan boleh, kan sudah jadi sumber itu. Memang Anda melakukan review literatur, ya. Atau kalau itu ngutip dari jurnal lain, sebutkan jurnalnya apa. Proposal nggak boleh pakai bab. Bab itu hanya untuk skripsi, itu yang perlu diperhatikan. Proposal itu hanya kalau di panduan itu kan ada bagiannya ya, latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian sampai dengan nanti analisis data. Itu isinya. Jadi yang tadi yang disebutkan ada 1.1, 1.1, 2, 3, 4 ada isinya kan. Itu isinya. Jangan dikasih bab. Karena ini bukan skripsi, tapi proposal, usulan. Nah, nanti begitu lolos seminar proposal, dirubah jadi skripsi, tinggal Anda ganti bab 1, bab 2, bab 3. Oke. Kemudian lihat di situ ini ya, subjudul A penelitian terdahulu, ini B. Nah, itu subjudulnya ngikuti yang tadi ya. Itu kan dia nggak konsisten ininya. Kalau yang kanan itu lebih ngawur lagi. Pakai angkanya Romawi. 1, 2, 3, 4. Opsi pilihan untuk penulisan naskah itu hanya ada 2 kombinasi angka dan huruf atau angka saja. Dan itu diatur. Kemudian lihat di sini tabnya itu ya, berdasarkan. Itu kalau kalimat pertama harusnya menjorok. Kemudian kalau numbering di bawah itu harusnya agak ke kiri. Agak jadi sejajar dengan itu ya, berdasarkan berarti sejajar dengan B. Itu ada ketentuannya. Dia joroknya kan terlalu kanan. Itu ya salah. Kemudian masalah yang ini ya, yang ini menyebabkan paling lama itu Turnitin. Itu momok terbesar. Karena begitu Turnitin di atas 50% perbaikan lama. Kalau hanya kisaran 30%, 35%,
itu biasanya cepat. Jadi begitu Turnitin-nya ini, oh cepat, oke. Tapi begitu Turnitin-nya 60%, ini lama ini mahasiswanya tuh nggak niat nyusun skripsi ini, nggak niat nyusun proposal karena semua copy paste. Nah, ini contohnya ya. Ini saya ambil contoh mahasiswa. Ini mahasiswanya juga protes ke saya. Pak, saya kan ngutip dari sumber lain kan saya sertakan, boleh nggak? Nah, kalau cuma ngutip namanya nggak menyusun skripsi. Skripsi itu karya orisinal, namanya ada ngerangkum. Ngerangkum itu standarnya jauh dari skripsi. Google pun ngerangkum kok. Jadi ini ya, lihat ya. Di sini dia ngutip dari banyak sumber, mulai dari skrip. Di Turnitin nanti akan kelihatan kok. Ya, ngutipnya dari mana? Biasanya kalau saya simpulkan itu ada beberapa ya. Jadi mulai dari artikel lokal. Maksudnya artikel lokal itu maksudnya artikel dari jurnal nasional, dia ngopi paste utuh itu. Kemudian buku lokal. Buku lokal itu misalnya yang Ferdinand 2000, kemudian kalau yang Arumsari 2012 itu skripsi. Ya, supaya itu ini kan ini skripsi orang lain. Kemudian yang Gunawan Kusiana ini skripsi orang lain. Kan ini ngutip semua. Kalau ini plagiasi. Ini plagiat ini namanya. Ini bukan karya orisinal ini. Makanya 70%, begitu 70%, wah ini mahasiswanya cuma bisa copy paste. Dia nggak ada tulisan orisinal, agak lama revisinya. Dan memang betul lama. Untuk berbulan-bulan nggak selesai-selesai itu. Kalau dulu masih ditolerir ya. Tentunya karena apa? Kalau yang angkatan lama itu karena proses ini ya, pertama ya, itu masih diberi kesempatan. Kalau sekarang dibatasi. Jadi revisi itu ada batasnya. Sama seperti revisi skripsi ya. Revisi skripsi ada batasnya 1 bulan sampai 3 bulan, lebih dari itu kan diulang ujiannya. Sama. Jadi nanti kalau yang di sini Anda nggak menyelesaikan proposalnya, nanti akan saya bawa ke ini ya, ke koordinator minat studi untuk dibahas perlakuannya seperti apa. Tapi rata-rata biasanya menuntaskan. Kalau yang semester kemarin itu nggak tuntas itu karena ditinggal kerja. Jadi ada 2 orang yang nggak selesai itu karena sudah keterima kerja jadi PNS kalau nggak salah. Terus Pak ini nggak saya lanjutkan Pak, saya mengundurkan diri. Oh ya sudah kalau seperti itu. Selamat ya keterima PNS. Jadi, nah ini yang harus dihindari ya. Kutipan artikel lokal, buku lokal, skripsi lain, repositori. Itu harus Anda hindari. Solusinya yang pertama itu hindari mumpung belum nulis. Kalau sudah nulis, perbaiki. Lakukan parafrase. Yang dimaksud memperbaiki adalah memperbaiki dengan benar ya, tidak ngawur ya. Jadi ada yang ngawur. Kalau ngawur itu nggak layak itu. Perbaiki dengan benar. Kalau aman dari awal hindari. Jangan tergoda itu, karena mesin pasti tahu kok. Jadi begitu Anda ngetik dari skripsi kakak kelas Anda atau skripsi perguruan tinggi lain, nanti mesin itu akan mengenali kok. Masalahnya kan di situ. Jadi kalau saya sebagai pembimbing, saya nggak akan ngecek detail. Saya serahkan Turnitin nanti sudah bagian yang kena, itu perbaiki. Dari awal saya sampaikan, hindari. Yang namanya artikel lokal, buku lokal, skripsi orang lain, jangan tergoda. Karena sekarang itu nggak lagi zamannya skripsi tebal ya. Anda skripsi itu sekitar 60-70 halaman itu sudah cukup kok. Analisis data itu nanti 30 halaman lebih loh. Jadi kalau misalnya proposal Anda 25 halaman, itu nanti analisis data itu bisa lebih dari 30 halaman. Kenapa? Karena nanti ada satu bagian yang halamannya banyak. Kalau Anda misalnya SDM atau pemasaran, pakai survei, nanti deskripsi data, distribusi frekuensi, isian responden, itu kalau dijadikan tabel itu sudah 10 halaman lebih loh itu. Yang jawab sangat setuju berapa persen, sangat tidak setuju berapa persen, kemudian diuraikan. Sebagian besar yang mengisi sangat setuju didominasi oleh gini-gini. Wah itu panjang sekali itu nanti. Jadi kalau mau dapat 40 halaman itu dapat itu. Artinya dengan standar itu sebenarnya proposal 20-30 halaman itu sudah cukup kok. Dan nggak perlu tergoda sampai 100 halaman, 200 enggak. Karena semakin banyak itu semakin rawan. Karena masalahnya bukan di tulisannya, tapi di copy paste yang Anda lakukan itu aja. Dan saran kami jangan dilakukan. Lebih baik Anda nulis original. Meskipun tulisan terbatas nggak apa-apa kok. Karena nanti ada standar minimal ya. Jadi kalau Anda nggak bisa mencapai 30 halaman, ya 20 halaman cukup kok. Nggak masalah. Tinggal nanti dilengkapi sambil jalan. Nah, tapi bagian itu dari awal, itu jangan diterjang. Kalau bisa dihindari, hindari, nggak masalah. Karena musuh kita mesin ya.
bukan dosen. Dosen itu misalnya saya ngecek itu ya pasti lewat kok. Kalau Turnitin nggak mungkin lewat, itu mesin lewatnya itu kalau ngeror aja. Kalau ngeror diulang masalahnya, pasti kena akhirnya. Ini yang perbaikan yang ngawur. Ini ada ini mahasiswa melakukan revisi ngawur supaya lolos Turnitin. Teksnya itu diganti. Ini kalau saya desak jawabannya, oh iya Pak saya perbaiki kok, saya nggak sengaja. Nggak sengaja bagaimana? Itu semua bagian Anda lakukan seperti itu. Ini cirinya sederhana, begitu dicek Turnitin 5%. Justru ketika 5% itu saya malah curiga. Jadi nanti dari admin lapor, Pak ini kok dibahas 10% Pak, kirimkan ke saya. Atau ke tim dosen yang lain, misalnya ke saya atau ke dosen yang lain, nanti dikirim, dia kan lapor. Ini seperti ini, gimana dicek toh, ini ngawur. Kalau ini mahasiswa bimbingan saya, itu langsung saya tolak. Kalau ada yang melakukan seperti ini, kalau ini bimbingan saya, kemudian dia melakukan mensiasati seperti ini, langsung saya coret, silahkan ganti pembimbing. Karena ini masalah etika. Cuma karena kasusnya baru pertama kali muncul ya, kemarin ada yang seperti ini saya minta perbaiki. Ini saya sampaikan karena ini upaya yang tidak baik. Ini enggak integritasnya nggak ada ini. Jadi menghalalkan segala cara. Ini nggak baik. Kalau itu bimbingan saya coret. Silahkan ganti pembimbing. Kalau itu penguji skripsinya saya, nggak akan lulus. Karena berarti kan kenapa dia susah memperbaiki terus menghalalkan, berarti kan tulisannya nggak asli. Jangan-jangan itu skripsinya ngopi dari skripsi orang lain, jangan-jangan dia beli skripsi. Nanti kalau ujian dibuktikan secara detail, nanti nggak akan bisa jawab kok. Ini saya sampaikan, artinya Anda memperbaiki kalimat satu paragraf itu kan nggak susah ya. Saya contohkan tadi, kalau sampai susah itu terus masalah. Berarti kualitas Anda seperti apa? Kan itu. Cuma karena ini kasusnya pertama, jadi pas itu muncul ya. Terus sehingga revisi dengan benar. Dia akhirnya merevisi. Tapi isinya saya cek betul akhirnya. Karena merevisi kan saya lihat bagian betul nggak kalimatnya. Artinya saya minta cek detail. Akhirnya berkali-kali revisi, cuma nggak masalah. Akhirnya selesai. Terakhir saya kembalikan ke koordinator studi seperti ini. Bagaimana ya udah nggak apa-apa, ya sudah. Karena kasus pertama. Nah, nanti kalau kasus kedua ada yang seperti ini, kalau saya jelas, kalau itu bimbingan saya coret. Saya nggak senang membimbing orang seperti ini. Silahkan ganti pembimbing. Kalau saya yang menguji, tidak lulus. Kalau itu dari saya, kalau dosen lain mungkin punya pertimbangan lain silahkan ya. Tapi kalau dari saya itu, karena bagi saya memperbaiki kalimat itu gampang. Yang susah itu itikat untuk memperbaiki itu. Ini kan dengan sengaja mensiasati. Nah sudah itu kalau saya itu integritasnya nggak ada. Cuma karena pertama kali mungkin mungkin saking saya lihat judul ininya ya itu tentang stres, dia stres bener ya. Stres menyelesaikan skripsi. Ini yang dicek pas bagian skripsi ya. Itu mungkin stres bener, makanya terus dia mensiasati itu. Nah ini saya sampaikan. Intinya kalau nanti ada yang melakukan seperti itu, kalau dari saya pribadi, saya perlakuannya seperti itu. Lebih baik Anda susah memperbaiki. Itu cuma masalah waktu sama niat kok. Jadi estimasi gini ya. Rata-rata Anda memperbaiki Turnitin itu misalnya kena 35%, itu kalau Anda niat itu 2-3 jam itu selesai. Kalau saya perhatikan ya, jadi kalau yang di karya ilmiah itu kan ditanam, kalau yang di karya ilmiah, naskah ilmiah, itu ada satu bagian dia merekam aktivitas revisi. Kalau yang karya ilmiah, itu di situ Anda ngetiknya itu di sistem. Di situ direkam aktivitas Anda. Jadi berapa Anda melakukan ininya, revisi perbaikannya berapa lama itu direkam. Nah, ketika kita hitung ininya ya, proses revisinya itu nggak lama kok. Jadi kalau di bawah 40% itu dari proses ngetiknya yang direkam itu kisaran 2-3 jam itu selesai. Artinya itu bukan sesuatu yang susah ya. Tinggal masalah ada niat atau tidak, itu aja. Nah, kemudian ini ya, problem berikutnya adalah revisinya asal. Pikirnya ini ya, wah yang penting direvisi toh nanti lolos. Enggak, ada pengecekan. Jadi di sistem itu bandingkan antara teks yang pertama kali dengan yang Anda revisi, bandingkan. Kemudian di situ sistem itu memberitahu kok yang warna merah itu berarti yang Anda del, yang hijau itu yang ditulis baru.
Yang hitam itu yang tetap. Nah, biasanya kalau ini ya, kalau upload revisi itu kita cek. Jadi misalnya Turnitin 41% itu kan kita ngestimasi perbaikan kira-kira 20-30% dari total kalimatnya. Begitu dia melakukan hanya 5% sudah itu pasti nggak lolos. Itu contoh revisi asal. Dia ngerevisi terus upload. Oke. Terus nanti biasanya nanti kalau seperti itu mohon dengan nama Pak tolong bisa revisi lagi dan sebagainya. Nah, karena seminar proposal itu waktunya pendek ya, jadi kesempatan Anda revisi maka perbaiki dengan benar. Oke. Karena perbaiki dengan benar, jangan asal lah. Jadi karena semua bisa maksudnya ada ukurannya. Jadi misalnya format naskah ya betulkan dulu. Kemudian kalau Turnitin itu bagian terutama kalimat-kalimat yang kena Turnitin itu diperbaiki dulu. Jadi jangan begitu halaman pertama selesai diperbaiki selesai, padahal di halaman ke-7 ke-8 yang kena Turnitin semua perbaiki dulu kemudian baru diupload. Supaya prosesnya tidak lama. Nah, begitu Anda hanya memperbaiki sedikit kemudian diupload prosesnya kan jadi lama. Nah, ini ya bagian yang cek ini kita munculkan karena dulu beberapa protes pasar sudah merevisi kok belum direspon, begitu dicek ternyata revisinya sedikit. Nah, sekarang sudah ada alatnya. Jadi dari teman-teman programmer itu bisa membuat pengecekan bagian mana yang direvisi, mana yang tidak itu bisa diketahui. Sekarang lebih enak ngecek yang revisinya sedikit kok. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi Turnitin itu simple ya, untuk Turnitin itu simple. Anda memparafrasekan kalimat. Kemudian di situ bagian yang terkena itu perbaiki. Fokus di kalimatnya. Jadi di naskah itu berapa banyak kalimat itu, kemudian perbaiki, kemudian baru diupload. Itu yang paling penting. Dan itu prosesnya nggak susah ya. Kalau Anda niat, itu nggak susah. Tetapi tuntas ya. Dalam satu proposal, itu semua kalimat yang terkena. Kecuali kalau potongan ya, hanya kata-kata biarkan ya. Tapi begitu kalimat utuh, perbaiki bagian itu. Baru nanti dicek. Otomatis cek kedua itu sudah lolos. Tapi kalau hanya sedikit, itu pasti nanti kena. Karena yang dicek itu keseluruhan. Nah ini nanti setelah seminar proposal, nanti akan begitu lolos dengan revisi atau lolos tanpa revisi, nanti ada form persetujuan. Di situ nanti ditetapkan oleh koordinator minat studi, kemudian ditetapkan dosen pembimbingnya siapa. Kemudian form masukan kalau ada, tadi kan sudah lulus dengan revisi, lulus tanpa revisi ya. Kemudian izin penulisan skripsi akan keluar. Itu maksudnya nanti begitu itu Anda tinggal download aja di web management, nanti sudah keluar form seperti ini. Kemudian setelah itu Anda melakukan proses penyusunan skripsi. Nah, proses penyusunan skripsi itu dimulai dari mencatatkan aktivitas konsultasi. Ini tujuannya apa? Nanti untuk memantau ketika ada kendala dalam penyusunan skripsi itu bottleneck-nya di mana? Kalau ada pencatatannya, setiap Anda konsultasi Anda catatkan. Ini dulu di lembar konsultasi skripsi. Dulu kan manual tulis tangan, sekarang dari web. Maka dari prodi akan tahu, ini masalahnya di mana. Misalnya Anda mandek di pengumpulan data, ini kok selama berbulan-bulan di pengumpulan data, mungkin data yang Anda kumpulkan masalah. Itu dulu terjadi. Mahasiswa cari datanya di perusahaan, ternyata perusahaan itu banyak yang menolak karena topiknya sensitif. Saya lupa dulu, itu tentang SDM. Sensitif sekali itu topiknya. Jadi begitu izin ke perusahaan, itu ditolak, hanya berbulan-bulan. Itu cuma nyari perusahaan yang mau dimasuki. Nggak dapat akhirnya. Terus caranya bagaimana? Disesuaikan lah. Cuma kan ketahuan karena dia lapor. Tapi sudah terlambat. Maksudnya dia berbulan-bulan mentok, nggak dapat. Yang topiknya sensitif. Saya lupa itu tentang apa. Tapi sensitif sekali itu. Wah ini perusahaan mungkin mikir itu kalau mau dimasuki. Nah ini contoh log ya. Logbook ya. Aktivitasnya apa, kemudian catatannya apa. Catatan itu dari ya. Jadi Anda setelah konsultasi itu kan mesti ada ya. Yang dilakukan apa, mengonsultasikan apa bab 1, bab 2 atau bab 3 sampai bab 5. Kemudian dari dosen itu masukannya apa, itu tuliskan di situ. Kemudian setelah ini ya, setelah ini nanti selesai bab 5 setuju kan, nanti dosen akan meng-approve. Dosen akan menyetujui untuk maju ujian skripsi. Nah, begitu maju ujian skripsi disetujui, nanti form untuk pendaftaran ujian akan terbuka. Isinya nanti ada 10 file yang harus di-upload.
Kemudian yang untuk nomor 9 dan 10 itu nanti sinkron, Anda klik sinkron. Jadi Anda di karya ilmiah selesaikan, begitu selesai tinggal diklik tombol sinkron, nanti otomatis disediakan ngambil data dari karya ilmiah. Jadi situ ada ini ya, tanggal waktu diambil kapan, kemudian filenya apa otomatis. Nah, yang 9 10 kita buat otomatis karena dulu ada kasus itu, saya nggak tahu sengaja atau tidak, yang diupload di situ ternyata karya ilmiah temennya. Nggak tahu sengaja atau tidak itu. Untungnya ketahuan pas itu kok judulnya sama judulnya beda, kemudian di-cut, di-blok. Saya minta merevisi. Bang nggak tahu sengaja terus setelah itu kan saya minta untuk ID-nya tolong sinkron aja otomatis biar kasus itu nggak terjadi. Kalau yang lain itu Anda mengupload tapi nanti diverifikasi oleh admin. Nah, begitu nanti selesai ini ya, selesai mengupload ini, nanti akan dijadwalkan ujian skripsi. Kalau pembimbing belum melakukan persetujuan, nanti muncul seperti ini ya, di sebelah kanan bawah itu kan pembimbing belum melakukan persetujuan skripsi melalui web management. Maka berkas uploadan tadi nggak akan muncul. Kemudian setelah itu nanti ujian. Akan ada persetujuan pembimbing, nanti akan dijadwalkan ujian. Nah, ini untuk naskah ilmiah, nanti masuknya diunggah .feb.uns.ac.id. Prosesnya sama seperti seperti pendaftaran seminar. Intinya sebenarnya cuma dua ya, format naskah sama Turnitin. Oke. Nah, di sini ini prosesnya tahap 1, tahap 2, tahap 3, kemudian ada proses pengecekannya. Kalau ini lebih detail rekamannya. Jadi setiap aktivitas proses itu direkam detail. Kemudian dicek Turnitin yang di karya ilmiah itu hampir sama ya. Nanti dilakukan perbaikan. Kemudian setelah itu nanti dilaksanakan ujian. Jadi begitu karya ilmiah sudah, kemudian ada tombol sinkron, daftar lengkap, maka akan diproses ujian. Ujian akan dijadwal. Jadi berkas itu batasnya tanggal 15, kemudian jadwalnya di akhir bulan, bisa di awal bulan. Jadi antara akhir bulan sampai awal bulan, tergantung minggunya jatuh di mana. Oke. Kemudian selama ujian nanti akan ada form penilaian dan sebagainya. Nanti begitu dosen penguji memberi nilai, Anda langsung tahu nilainya di situ. Kemudian nanti keputusannya ada lulus dengan revisi, tidak lulus. Kalau tidak lulus mengulang, nanti akan dijadwalkan. Kalau lulus dengan revisi, maka Anda melakukan proses revisi. Kemudian setelah revisi, maka Anda upload di bawah. Di bawah itu ada upload revisi, kemudian tinggal diklik upload. Maka nanti skripsi Anda akan terkirim ke dosen penguji ya. Notifikasinya ya, nanti sudah merevisi ini, Anda tinggal nanti menunggu menunggu dari dosen penguji sudah menyetujui atau belum. Kalau belum nanti silahkan konfirmasi via WA. Nanti di bawah ada revisi diproses tanggal berapa, jam berapa, kemudian status revisinya apa, menyetujui atau menolak. Nah, begitu semua menyetujui, maka nanti berita acara ujian macam-macam bisa Anda download. Jadi kan ada penerimaan skripsi, berita acara ujian skripsi, persetujuan revisi itu bisa Anda download. Itu dipakai untuk mendaftar wisuda. Kalau sudah sampai ke tahap ini selamat, Anda sudah selesai menyelesaikan. Ya, biasanya pertanyaannya sederhana, Pak, ini dosen pembimbing saya, dosen penguji sudah menyetujui belum? Di bawah ada status revisinya. Kalau masih kosong belum. Nah, kalau Anda sudah ngirim, terus belum direspon, silahkan di WA secara personal. Nah, itu. Kemudian nih ya, buku ditambahkan. Ada mahasiswa, Pak, saya jadi rata-rata kan kena Turnitin di metode penelitian kan Sugiono. Kalau saya nggak dapat buku ini kita tampilkan. Ini loh ada HER. Dari Umas Karam, HER, dan sebagainya itu ada semua. Tinggal download aja di situ. Jadi nggak ada alasan, nggak ada buku. Buku textbook itu yang dipakai untuk skripsi itu kita munculkan di situ, suplemen. Jadi tinggal di-download. Jadi hindari buku lokal. Di metode penelitian paling sering Sugiono. Itu Turnitin itu 100% pasti kena. Kemudian kalau enggak rumus sampling ya, ketemu nanti 96,7 dibulatkan 100. Itu 100% pasti kena. Karena semua seperti itu. Anda pakai textbook ini. Di dalamnya apa silahkan di ini. Jadi lebih baik Anda translate pakai Google Translate, kemudian kalimatnya disesuaikan sedikit daripada Anda copy paste dari buku-buku lokal, pasti kena itu. Kalau Google Translate ya copy paste, jangan copy paste lah. Di pakai Google Translate kemudian kalimatnya itu disesuaikan ya. Ya biasanya diparafrasekan, aman biasanya. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya kembalikan pada panitia. Terima kasih atas pemaparan materi dari Dr. Lili Wahyudi.
Selanjutnya akan dibuka untuk sesi tanya-jawab kepada Dr. Lili Wahyudi. Untuk yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand dan akan kami pilih untuk bertanya. Saya pengen bertanya Pak Lili, halo. Oh, Pak Budi malah. Ya Pak, Ya. Maaf saya tadi telat, ada beberapa hal mungkin yang perlu saya konfirmasi, karena ini bersinggungan dengan pemasaran 3 yang saya ampuh selama ini ya. Karena tadi telat maka nggak jelas, ada beberapa hal yang terlewatkan. Pertama, untuk pemasaran 3 itu ada nilai UTS dan UAS enggak Pak Lili? Itu yang pertama. Ya. Kemudian saya tuh ngajar marketing 3 itu 10 mahasiswa dengan 10 otak, 10 model, 10 macam-macam yang berbeda. Itu rasanya itu berat sekali Pak Lili. Karena saya menjelaskan yang satunya itu ketika giliran dia itu kayaknya sudah lain lagi, jadi berat sekali. Ya, belum lagi saya bimbing proposal yang MM S3 itu lebih berat lagi. Jadi ketika ini mahasiswa ini lolos skripsi itu kayaknya yang dominan kan saya. Nanti masih diuji oleh tim yang berbeda ya Pak Lili. Nah, itu biasanya orang dosen dengan pendekatan yang beda itu punya cara menilai yang berbeda ya. Jadi kayak kita Pak Lili dan saya kan perilaku. Tapi ketika dipegang oleh orang yang pendekatannya strategik itu beda cara mensikapi dan ini nanti menjadi tim ujian kita. Nah, untuk mensiasati lamanya setelah revisi ya, kan mahasiswa diberi pilihan 3 dosen. Bagaimana kalau 3 dosen itu ngumpul jadi tim terus Pak Lili? Jadi tim penyusunan. Jadi nanti kita sudah tidak ada gesekan pendapat tentang konsep Pak Lili. Yang ketiga, ini kan tadi mahasiswa untuk referensinya artikel yang tidak boleh digunakan untuk mahasiswa lain ya. Ini pertanyaan itu sudah terjawab. Kemarin ada mahasiswa, Pak, ini artikel saya kok sama gitu. Loh sama ya nggak apa-apa. Tapi ketika diaplikasi pada objek dan setting yang berbeda, itu nanti adaptasi modelnya berubah menjadi model yang berbeda gitu. Jadi nggak masalah misalnya artikelnya sama, tapi nanti ketika ditarik pada objek dan setting yang berbeda itu jadi berbeda Pak Lili. Nah itu kemarin saya kan belum tahu konteksnya. Itu Pak Lili, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi. Yang terkait dengan ini ya, yang terkait dengan dosen seminar ya, plus timnya itu, sebetulnya dulu dari Prodi itu sudah mengirim terkait dengan minat konsentrasi dulu Pak Budi. Nah, kemudian di pilihan mahasiswa itu kan ada daftar pilihan yang tema itu. Jadi tema itu kan sebenarnya minat subkonsentrasi dia marketing, nanti ada subnya apa. Kemudian setiap tema itu kan nanti ada tim dosennya apa. Nah, kalau yang dulu itu ketika yang mengumpulkan lengkap, yang mengonfirmasi lengkap di bagian itu minat SDM Pak. Di marketing di minat kita kayaknya dulu debat tapi nggak selesai Pak. Jadi itu nanti yang jadi tim dosen pengujinya itu loh Pak, yang tim dosennya itu. Jadi yang SDM ada 5 minat kalau nggak salah, 5 sub SDM dengan tim dosennya. Di marketing dulu kita diskusikan itu debat tapi malah nggak selesai Pak Budi. Itu mungkin nanti perlu ini lagi ya. Nah nanti mahasiswa milih itu, sehingga nanti tim dosennya itu sesuai sesuai bidang subminat itu Pak Budi, sehingga tidak ada pergesekan pendapat di situ. Nah, kalau satu istilahnya ya satu rumpun ilmu yang dekat kan biasanya pemikirannya nggak jauh berbeda nih. Cuma memang dulu kita setahu saya yang di marketing dulu kita diskusi panjang itu, cuma kemudian nggak tuntas itu. Mungkin nanti perlu dituntaskan di bagian itu. Kalau yang SDM itu sudah melakukan itu dan berjalan sekarang. Jadi ada saya lupa 4 minat atau 4 kalau nggak salah, 4 minat. Tim dosennya ada 4 tim. 4 tim yang berjalan. Sekarang itu berjalan. Kalau yang operasi karena peminatnya sedikit,
itu satu minat. Kalau yang keuangan seperti marketing dulu, mengusulkan tapi belum tuntas. Nah, jadi misalnya saya akan perilaku konsumen sama dari perilaku konsumen, maka nanti yang perilaku konsumen itu tim dosen atau yang lain ya. Oke, nanti kan tim dosennya kan A, B, C. Sehingga nanti di dalam jadwal yang seminar proposal itu kan nanti kelompok dosennya sesuai itu supaya tidak ada pergesekan ini ya, pergesekan persepsi ini ya, istilahnya sudut pandang ya. Karena ketika sudut pandangnya beda itu kan nanti jadi masalah kan mahasiswa. Nah, sudah beda istilah beda visi itu kan nanti mahasiswa juga susah jawab, sudut pandangnya beda kok. Karena di situ. Nah, nanti di marketing nanti perlu kita detailkan itu Pak Budi. Karena penting nih. Kalau di web management sudah. Jadi yang di tema itu sebenarnya pilihan. Tinggal nanti ada berapa tema utama. Nah, nanti satu tema itu nanti tim dosennya sendiri. Di marketing dulu kita merumuskan kalau nggak salah 5 kalau nggak salah itu dulu. Cuma kemudian pas bagi dosennya milih yang mayor minornya mana. Yang ini tema misalnya saya di mana dan di mana, terus pas itu kita belum sepakat di bagian itu. Pas loka karya yang tahun kemarin itu Pak Budi. Terus kita ketemu barengnya juga terkendala masa jadwal dan sebagainya, akhirnya bagian itu terlewatkan. Nanti mudah-mudahan setelah ini nanti bisa dirumuskan lebih detail sehingga di dalam pembagian jadwal seminar proposal itu nanti tim dosennya sudah sesuai dengan kalau di web management saya ditulis memang di situ tema sih sebetulnya, tapi lebih ke subminat sebetulnya. Nego. Ini yang nanti sekaligus ini menanggapi. Kemudian kalau yang terkait dengan jurnal yang sama itu kalau konteksnya berbeda sebenarnya nggak masalah, cuma prakteknya itu biasanya mahasiswa yang dilakukan sama, kemudian beberapa bagian itu banyak yang sama, sehingga nanti terbentuknya biasanya di masalah Turnitin. Sehingga kalau seperti itu memang kalau sarannya lebih tepat coba cari kalau saya sih cari yang terbaru. Biasanya kan pengembangan dari jurnal itu kan ada, coba cari pengembangannya atau jurnal itu kan merefer ke jurnal yang lain. Itu dilacak itu biasanya kan nanti ada model yang mendekati, tinggal diaplikasikan. Karena beberapa kasus yang terjadi ketika nama jurnalnya sama, ternyata isinya itu ada sebagian yang sama. Nah, bedanya kan dulu kan belum dicek Turnitin. Kalau sekarang kan bagian itu kan dicek Turnitin. Itu nanti potensinya tinggi di situ. Itu yang kasus yang terjadi sebenarnya seperti itu Pak Budi. Jadi kalau saya misalnya pengampu saya ngecek kan nggak kelihatan ya, tapi begitu dicek dengan sumber yang dari Turnitin ternyata baru kelihatan loh ini hampir sama dengan skripsi si anu. Itu memang untuk amannya itu sebaiknya disarankan belum pernah digunakan oleh mahasiswa lain. Makanya mahasiswa di awal kan ngecek di bagian itu. Kemudian tadi sampai untuk nilai. Nah, nilai itu sebenarnya bukan UTS UAS ya. Kalau UTS UAS kan dari fakultas untuk supaya simpel ya. Tapi kan sebenarnya kan kalau substansinya UK1, UK2 gitu. Nah, yang UAS itu isinya kalau mata kuliah ini adalah proposal dengan seminar. Itu jadi satu untuk nilai UAS. Jadi mahasiswa harus menyelesaikan proposal penelitian sama menseminarkan. Itu satu paket untuk nilai UAS Pak Budi. Artinya kalau mengambil dosen pengampu Pak Lili. Apa? Yang menilai dosen pengampu. Ya, yang menilai dosen pengampu. Nego. Jadi kalau yang dosen lain itu sifatnya saran ya Pak Budi. Nanti revisinya itu kan diselesaikan dengan pembimbing yang sudah ditetapkan. Jadi tidak mengikat karena otoritas tetap di dosen pengampu. Karena ini mata kuliah nih. Mata kuliah kan otoritas tetap di dosen pengampu. Hanya ketika dosen lain memberikan masukan itu kan nanti jadi catatan untuk proposal skripsi. Nanti diselesaikan antara mahasiswa dengan pembimbing yang sudah ditetapkan. Tugas kita sebagai dosen pengampu kan hanya sampai ke proposal selesai, tidak sampai ke revisi sampai skripsi. Seperti itu Pak Budi. Iya. Kalau misalnya terus kriteria untuk lolos di seminar proposal itu kriterianya itu ada nilai tertentu atau gimana Pak? Soalnya lolos untuk diseminarkan itu ada
yang pertama dia proposalnya jadi. Jadi kalau nggak ngupload proposal fail Pak Budi, nggak ngupload proposal. Yang kedua, proposal lolos Turnitin 30%. Yang ketiga, yang semester ini ditambah satu kriteria, dosen mata kuliah, pengampu mata kuliah mengapprove, menyetujui proposal yang disusun mahasiswa. Ini kasusnya kemarin ada mahasiswa yang dia daftar seminar proposal dengan yang disepakati selama kuliah beda. Itu kemarin terjadi seperti itu. Sehingga di semester ini ditambahkan satu approval dari dosen pengampu Pak Budi. Nanti bentuk approvalnya yang notifikasi lewat WA, seperti kalau revisi ujian itu loh. Cuma nanti linknya bisa dibuka langsung dari WA. Begitu dosen, oh oke. Itu nanti ada notifikasi mahasiswa ini sudah lolos Turnitin mengajukan dengan judul ini, dosen persetujuan dari pengampu mata kuliah, nanti tinggal diklik setuju, sudah nanti otomatis dia lanjut. Karena ini ada kasus, yaitu ya kalau yang kemarin-kemarin itu antara yang didaftarkan dengan di seminar dengan yang disepakati dengan dosen pengampu itu beda. Yang protes dosen pengampu pas itu. Ya, masih diskusi. Karena dari admin kan nggak tahu. Yang penting ada proposal format sesuai, kemudian Turnitin lolos kan sudah di-approve. Nah, ini tambah satu, nanti satu saringan persetujuan dari dosen pengampu mata kuliah. Ini untuk memastikan supaya yang tidak ada ini ya miss di situ. Kemarin ada saya lupa itu namanya siapa itu. Itu antara yang dikirim dengan di seminar dengan yang disepakati dengan dosen pengampu mata kuliah beda. Akhirnya kan dosen pengampunya kan protes. Ini mahasiswanya beda kok di-approve lah. Dari admin kan nggak tahu Pak. Makanya yang semester ini ditambahi nanti persetujuan. Nanti mekanismenya cuma dari dosen pengampu mata kuliah dikirim WA ketika mahasiswa sudah lolos Turnitin, nanti akan dari admin ngirim WA ke approval ke dosen pengampu, nanti tinggal klik aja setuju, nanti otomatis sudah dia akan proses ke ini. Kalau nggak setuju nanti mahasiswa silahkan menghubungi dosen pengampu mata kuliah. Jadi kan ada yang tidak sinkron di situ. Seperti itu Pak Budi. Monggo berikutnya. Kalau Baik, ada yang ditanyakan. selanjutnya tadi ada Mbak Desya yang ingin bertanya, silakan. Permisi Pak, maaf mau bertanya. Saya Desya Julinda Putri dari Peminatan SDM. Saya ingin bertanya, kan kemarin saya tuh cek Turnitin untuk proposal skripsi saya. Nah, itu tuh yang banyak kenanya tuh di daftar pustakanya malahan Pak. Nah, itu bagaimana ya Pak cara mengatasi hal tersebut? Soalnya misal daftar pustakanya itu tidak diikutkan, itu di bawah 30%, tapi kalau diikutkan malah di atas 30%. Seperti itu. Tapi kan daftar pustaka tidak bisa ganti-ganti seperti itu. Terima kasih. Standarnya untuk daftar pustaka itu menggunakan reference management. Jadi kalau menggunakan Mendeley atau Zotero, itu nanti dari Turnitin akan mengenali itu. Jadi kalau karena yang nggak boleh itu, sebenarnya kan copy paste daftar pustaka, yang nggak boleh itu. Nah begitu pakai reference management, maka dari Turnitin itu akan mengenali berbeda. Oh ini dari reference management. Di sistem Turnitin nanti juga ada opsi ya, exclude daftar pustaka reference. Itu dicentang. Cuma syaratnya adalah naskah yang disusun itu dengan menggunakan reference management. Jadi yang kutipan sama daftar pustaka itu di-generate dari reference management. Jadi seperti Mendeley, Zotero. Nah, saran saya lakukan itu. Nanti terus di Turnitin itu nanti yang bagian cek reference itu di-exclude ya, dicentang ya. Jadi nanti dari sistem mengenali. Cuma yang dikenali adalah ketika di-generate dari reference management. Kalau di copy paste manual, dia akan menganggap itu copy paste. Masalahnya di situ. Jadi kalau terjadi seperti itu sarannya gunakan reference management. Daftar pustaka yang masuk di dalam proposal itu adalah daftar pustaka yang dikutip. Artinya nama penulisnya itu muncul di dalam teks, di dalam kalimat, salah satu kalimat. Yang tidak muncul silahkan dibuang. Itu. Kalau masih, berarti gunakan reference management. Kalau reference management ketika di-exclude aman, dia akan otomatis dikeluarkan. Cuma masalahnya satu, yang dikenali adalah Zotero sama Mendeley. Ada 3 ya, EndNote, Zotero sama Mendeley. Reference management ada 3, yang populer kan ada 3 ya. EndNote, Zotero sama Mendeley itu yang dikenali. Kalau yang lain saya belum nyoba. Kemarin ada kasus mahasiswa juga seperti itu, kemudian saya minta pakai reference management. Jadi pas generate daftar pustaka itu dari reference management, artinya setiap kutipan itu disinkronkan dengan reference management, kemudian di generate. Itu begitu dicek lolos.
Cuma Berarti memang harus gimana Pak? kalau standarnya kan pakai reference management sebetulnya. Oh, okay. Gitu. Jadi kalau mau pasti pakai reference management, tapi kalau mau mencoba dulu yang tidak dikutip di naskah, silahkan di-share. Nanti mengurangi turnitin ya. Kan yang tidak dikutip kan kita boleh menghapus karena itu yang daftar pustaka itu kan yang sebaiknya yang dikutip saja, yang nggak dikutip silakan dihapus. Oke. Terima kasih banyak Pak. Lakukan itu, mudah-mudahan nanti lolos ya. Amin. Kalau enggak ya terpaksa pakai reference management. Nah kalau yang lain, kalau yang baru menulis silahkan dari awal pakai reference management. Itu. Silakan yang lain. Baik, selanjutnya dari Mbak Ayu Kusuma bisa ditanyakan, silahkan. Baik, terima kasih MC. Selamat pagi Pak Lilik. Saya Ayu Kusuma Dewi, izin bertanya. Untuk teknis sempro bagi mahasiswa kampus Merdeka, apakah sama dengan mahasiswa konvensional yang seperti Bapak jabarkan sebelumnya atau ada perbedaan gitu ya Pak? Boleh dijelaskan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk yang kampus Merdeka berbeda ya. Karena gini, seperti misalnya program magang, itu kan terhitung kan baru mulai Februari, sementara magangnya 6 bulan. Artinya secara teknis itu kan baru bisa memproses seminar proposal ketika proses magangnya selesai. Otomatis kan itu nanti pelaksanaannya kan tidak di jalur reguler. Jadi yang saya sampaikan itu yang untuk yang mengambil mata kuliah minat 3 tidak ikut kampus Merdeka. Yang kampus Merdeka nanti akan diproses, tetapi setelah ini ya. Setelah ini akan diproses lewat web management juga, cuma nanti proposalnya proposal tugas akhir, bukan proposal skripsi. Ya, jadi bedanya di situ. Kemudian prosesnya sama ya, tetap nanti menyampaikan tugas akhirnya. Nanti tugas akhirnya kan ada beberapa ya jenisnya ya, bentuk tugas akhir yang terkait dengan magang Merdeka, tugas akhir yang terkait dengan misalnya pendampingan saya lupa ada beberapa ya, sama yang lain kan tugas akhir terkait dengan kewirausahaan. Itu nanti tetap disampaikan, dipresentasikan, kemudian nanti disetujui ditunjuk untuk dosen pembimbing tugas akhir. Sama prosesnya, cuma tidak dilaksanakan sekarang karena periode kampus Merdekanya kan 6 bulannya kan hitungannya. Jadi misalnya magang seingat saya kan Februari ya. Jadi kalau dihitung 6 bulan itu kan baru berakhir kan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli kan. Artinya selesai magang kan baru bisa proposal. Nah, nanti kami akan menginformasikan setelah ini ya, untuk yang kampus Merdeka. Nanti akan kita bahas dulu dengan PIC yang lain, ada Pak Risa, Bu Sinto, dan yang lain, Pak Joko, dan yang lain, terkait dengan kampus Merdeka. Jadi nanti yang ikut kampus Merdeka mohon bersabar dulu, karena prosesnya kan kita selesaikan satu persatu. Jadi kalau lihat periodenya, memang kampus Merdeka nanti setelah ini. Seperti misalnya saya magang Merdeka kan untuk kunjungan kan baru minggu depan. Nah, kan berarti belum, kalau dipaksa nyusun proposal ya belum siap kan, seperti itu. Karena memang prosesnya ini ya agak beda yang kampus Merdeka. Nanti informasi menyusul ya, yang khusus kampus Merdeka. Ya, baik Pak, terima kasih banyak. Ya. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya cukup. Oke. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Mungkin ini ya, saya pesannya satu ya, ikuti panduan yang ada. Kesalahan terbanyak itu di format naskah sama di Turnitin. Jadi tadi saya sampaikan PowerPoint ini bisa di-download kalau Anda login di web management, yang di petunjuk nomor 1 itu isinya PowerPoint ini. Nah, bagian itu diikuti supaya prosesnya cepat. Jadi kalau formatnya sesuai, kemudian Turnitin aman, itu kan langsung segera diproses. Kalau berlarut-larut itu nanti yang kena tekanan kan nggak cuma kalian ya, nanti dosen juga ikut kena ya. Jadi intinya itu sih. Jadi harapannya semua bisa lancar ya, bisa cepat, baca petunjuk yang ada, ikuti contoh yang ada. Saya saranin cuma ini. Jadi 2 hal ya, sama ya nanti proposal sama nanti karya ilmiah. Itu lihat petunjuknya dulu, formatnya seperti apa, ikuti.
Kemudian kalau Turnitin tadi saya sudah nyampaikan buku lokal, dan Sugiono dan yang lain itu keluarkan aja. Kita nggak butuh halaman skripsi tebal, tapi butuh halaman skripsi yang orisinal. Orisinal itu Anda kasarnya nyusun skripsi hanya 50 halaman, itu sudah boleh kok. Jadi kenapa harus nyari masalah? Intinya itu. Jadi sekarang sudah nggak zamannya lagi skripsi itu ratusan halaman. 50 halaman itu boleh. Tetapi orisinal, karya Anda, itu yang paling penting. Batas orisinal berapa? 30% versi Turnitin. Itu dari saya penutupnya. Saya kembalikan pada MC-nya. Baik, terima kasih. Oh iya, ini sebenarnya ada tambahan ya. Untuk lembar pengesahan pembimbing skripsi yang yang bagi yang sudah lolos ujian lulus, kemudian ada pengesahan pembimbing skripsi, itu nanti lembar pengesahan itu nanti di-download dari web management. Kemudian tanda tangannya tidak perlu tanda tangan pembimbing, karena itu bentuknya adalah download, kemudian di situ sudah ada otoritasnya, otoritas dalam bentuk barcode. Zaman digital sekarang, jadi skripsi itu untuk halaman mulai nanti dari judul, kemudian cover, judul, pengesahan itu nanti download dari sistem, tinggal Anda masukkan aja di PDF skripsinya. Di situ nanti sudah ada barcode. Dan itu tidak perlu tanda tangan pembimbing, karena pembimbing itu sudah klik persetujuan. Jadi begitu klik konsultasi, terakhir klik setuju untuk maju ujian skripsi, itulah bukti otentik bahwa sudah disetujui. Nanti begitu dosen pembimbing klik, maka nanti akan tergenerate lembar konsultasi, otoritasnya diganti dengan barcode dari kepala prodi. Oke, jadi kalau ada yang maksudnya tanya dosen pembimbing perlu tanda tangan enggak? Nah, persetujuan yang approval maju skripsi itu tanda tangan dosen itu. Nah, yang sekarang zaman digital ya, jadi jangan kembali ke yang manual ya. Itu. Jadi lembar pengesahan itu tidak perlu tanda tangan pembimbing. Nanti tinggal yang Anda download dari web management nanti sudah ada di situ barcode-nya, approval-nya. Jadi bentuk digital tapi. Itu tinggal dilampirkan aja di skripsi. Jadi halaman pertama yang cover dan sebagainya ganti dengan itu nanti otomatis. Oke, itu ya tambah dari saya. Jadi kalau yang skripsi ada yang tanya lembarnya nanti itu download dari ini. Syarat bisa download semua lulus ujian. Kemudian nanti ada beberapa berkas yang baru bisa di-download kalau semua tim penguji sudah setuju. Nanti di bawah sudah ada catatan di situ. Oke. Itu tambahan dari saya. Ini tadi dari Pak Joko menginformasikan ke saya untuk menyampaikan. Nah, terima kasih.